Bayangkan jika tempat tidur yang harusnya Anda gunakan untuk tidur dengan nyaman, malah menjadi alat pembunuh yang sadis bagi Anda. Ini adalah kisah tentang bahaya tak terlihat yang bersembunyi di balik spray bersih sebuah resort di surga tropis. Perjalanan menuju ke surga Naomi, 25 tahun, dan adiknya Audrey, 20 tahun, adalah mahasiswa dari Quebec, Kanada. Keduanya baru saja menyelesaikan perjalanan 3 minggu yang melelahkan tetapi penuh kegembiraan di Vietnam. Kedatangan mereka di Pulau Phi Phi, Thailand pada 12 Juni 2012, jadi ini tragedinya 2012, dan ini kisah nyata yang itu seharusnya menjadi perhentian terakhir dan termanis sebelum kembali pulang ke rumah. Liburan ini membawa beban tanggung jawab yang berat di pundak Naomi sebagai kakak. Orang tua mereka sangat cemas melepas dua putri muda bepergian sendirian ke belahan dunia yang jauh. Naomi meyakinkan mereka, "Aku kakak, aku akan menjaga Audrey adiknya," kata Naomi kepada orang tuanya. Audrey sendiri berperan sebagai adik yang patuh. Ia menarik spray dengan hati-hati, memeriksa kutu busuk dari kasur ataupun noda. Sebuah kebiasaan yang dipelajari dari pengalaman traveling. Spray itu tampak bersih, bahkan pristine. Pristine itu artinya sempurna dan lux banget, luxury. Pokoknya semuanya terlihat sempurna dan Naomi pun merebahkan dirinya menikmati hembusan AC yang dingin. Hari mulai malam mereka akan bertemu kembali dengan dua pria Brazil yang mereka kenal di Vietnam. Jadi adik kakak berdua ini sebelum mereka ke Thailand untuk beristirahat di resort yang mewah ini, yang santuy ini, dia berkenalan sempat kepada dua orang pemuda di Vietnam. Namun pemuda ini juga ke Phi Phi ini Pak, yang juga tempat peristirahatan si Audrey dan adiknya ini. Jadi mereka memutuskan untuk bertemu kembali. Setelah bertemu kembali dan ia ternyata berjanji untuk pesta di pantai. Namun Naomi merasa sedikit gelisah. Meskipun kedua pria itu tampak baik, hubungan mereka terasa bergerak terlalu cepat. Jadi terlalu cepat gitu bondingnya, coy. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi Audrey dari situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Rasa cemas itu sempat mendorong Naomi untuk menelpon kedua orang tuanya. Namun, Audrey menghentikannya. Nah, si Naomi ini nggak jadi nelpon kedua orang tuanya. Kata Audrey, mereka akan khawatir dan kita harus memberitahu mereka tentang pesta ini. Biarkan saja, kita akan bicara besok. Naomi akhirnya setuju dengan perkataan si Audrey. Ia meletakkan teleponnya, sebuah keputusan kecil yang akan sangat berakibat fatal. Mereka pesta di pantai malam itu, suasana di pantai begitu hidup meriah dengan banyak musik-musik, begitu juga musik DJ, kerumunan seperti pesta layaknya. Dan di tengah-tengah semua itu ia pun bertemu dengan dua pria Brazil ini. Tangan mereka ada ember-ember besar seolah ember mainan anak-anak. Ember itu berisi minuman koktail ternyata seperti tempat minum yang ada es batunya lalu ada koktailnya gitu. Kata orang Brazil ini, cobalah, dia menawarkan kepada Naomi dan Audrey. Kau hanya bisa mendapatkan yang seperti ini di sini. Katanya ini limited edition loh, cuman ada di Thailand. Ketika Audrey meraih satu ember dan mulai menenggak isinya dengan bergembira, ia bertanya apa itu isinya. Tetapi mereka hanya tertawa misterius. Koktail 4x100S seperti yang ditemukan polisi di kemudian harinya adalah racikan beresiko yang mengandung narkotika, sirup obat batuk, Coca-Cola, dan terkadang yang paling mematikan, pestisida DDEET. Naomi melihat sekeliling, bukan hanya kedua pria ini. Seluruh pantai juga berpesta dengan ember-ember itu. Mungkin ini hanyalah sebagian dari budaya lokal mereka. Setelah mengabaikan keraguannya, ia meraih ember kedua dan mengambil botol itu lalu menegak isinya. Pesta berlangsung berjam-jam, mereka menari bersenang-senang layaknya orang sedang berpesta. Sekitar pukul 1 pagi, udah dini hari ini, Naomi dan pasangannya, dan akhirnya mereka ini sepertinya cinlok guys. Dan Naomi pasangannya itu kembali ke kamar untuk beristirahat atau itulah. Awalnya Naomi kembali untuk meminta adiknya untuk segera ikut kembali ke kamar. Tapi si adiknya ini sedang menikmati masa-masa terbaiknya. Kami akan menyusul segera, kata adiknya. Janji si Audrey Naomi mengalah, membiarkan adiknya melanjutkan pestanya di sana sampai pukul 4 pagi. Barulah Audrey pasangannya kembali ke kamar. Akhirnya dia kembali ke kamar dengan pasangannya. Jadi ini kayak semacam double date singkat gitu Dan pada pukul jam 6 pagi, kedua pria Brazil itu meninggalkan kamar bersama-sama. Artinya dia nggak ikut beristirahat, nginep, tidur di sana lagi untuk
kemudian harinya gitu dia memutuskan untuk pergi dari hotel itu, Pak. Kedua kakak beradik itu ditinggal oleh dua pria Brazil ini sendirian di kamar tidur di ranjang itu. 3 hari berlalu setelah mereka beristirahat di sana ya, staf kebersihan menemukan Naomi dan adiknya sudah tidak bernyawa di kamar itu, di kasur yang mereka tiduri. Letnan Kolonel Ratsambo dari kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan investigasi. Setelah menyingkirkan kemungkinan adanya perkelahian karena tidak ada tanda-tanda pembobolan, ia fokus pada hasil temuan yang paling aneh. Darah kering di gusi dan di bawah kuku. Ini bukan tanda keracunan alkohol ya. Sambo berhasil mengidentifikasi kedua pria Brazil tersebut yang ternyata telah meninggalkan Thailand sesuai jadwal penerbangan mereka. Interpol berhasil mewawancarai mereka. Kedua pria itu terkejut mendengar kabar duka itu. Tiba-tiba saja Naomi dan adiknya dinyatakan meninggal, padahal waktu malam itu dia berpesta bersenang-senang, tidak ada yang aneh. Tapi kata pria Brazil itu, setelah pesta itu mereka sendiri sakit parah selama 2 hari, muntah-muntah dan terpaksa terkurung di kamar. Laporan toksikologi akhirnya keluar, kematian dikaitkan dengan DEET ya, cairan yang berbahaya tadi itu guys. Polisi Thailand menyimpulkan ya, ternyata minuman yang mengandung 4 kali 100 es itu keracunan tidak sengaja akibat kelebihan racikan katanya. Dan kedua pria itu selamat karena fisik mereka kuat, tidak seperti si Naomi dan Audrey yang seorang wanita gitu. Setelah kesimpulan itu, kasus pun dinyatakan ditutup. Tetapi orang tua Beloner ya, orang tua si Audrey dan Naomi ini tidak percaya. Ini adalah penutupan kasus yang malas katanya. Mungkin upaya menutupi citra pariwisata Thailand. Ada benarnya juga. Mereka pun menuntut keadilan ya. Tubuh putri mereka diterbangkan ke Kanada, balik ke kampungnya, ke negaranya. Di mana Kolonel terkemuka Rini Rossell ya melakukan otopsi independen. Rossell memang menemukan DEET pada tubuhnya, tetapi ia menemukan fakta kritis. Jumlahnya jauh dari cukup untuk mematikan ya. Ternyata jumlah DEET dalam tubuhnya itu masih batas toleransi guys, toleransi. Ia tahu ada racun lain yang bekerja, racun yang bisa merusak pembuluh darah, menjelaskan pendarahan di gusi dan di kuku tadi, tetapi yang termetabolisme begitu cepat sehingga tidak terdeteksi dalam otopsi. Racun ini tidak bisa terdeteksi ya oleh otopsi apapun, Cok. Rossell pun dengan penasarannya langsung menyelidiki kasus-kasus kematian turis serupa di Thailand antara 2009 hingga 2015. Dan disitulah ia menemukan kebenaran yang sangat mengerikan, dan ini faktanya guys. Bukan minuman, melainkan ranjang tempat kedua saudari itu terbaring yang menjadi penyebab kematian mereka. Kasurnya itu cuy. Hotel itu seperti hotel lain di wilayah tersebut. Jadi hotel ini sedang memerangi ya wabah kutu busuk. Tetapi alih-alih menggunakan metode yang aman, mereka menggunakan gas fosfin, yaitu sangat berbahaya bagi tubuh. Pestisida yang sangat mematikan dengan cara menyemprotkan langsung ke spray dan kasur. Gas ini mematikan bagi kutu busuk, namun juga sayang sekali mematikan juga bagi manusia. Penggunaan gas fosfin di kamar hotel jelas-jelas ilegal dan sangat berbahaya. Namun Naomi dan Audrey yang telah menghabiskan sebagian besar malam itu di kamar itu ya, terus menghirup dan menyerap racun mematikan itu melalui kulit mereka. Kedua pria Brazil itu selamat karena mereka nggak lanjut tidur di sana, melainkan mereka pulang pukul 6 pagi. Jadi mereka tidak terpapar gas tersebut selama itu. Tetapi beda dengan Naomi dan adiknya itu tertidur ya dan tidak akan pernah bangun lagi. Tragedi ini merenggut nyawa dua saudari muda itu. Kejahatan yang dilakukan adalah tindakan ilegal dan ceroboh di bawah atap sebuah resort. Dan paling pedih, hingga saat ini tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya kedua putra dan putri-putri ini. Nah, itu tadi sebuah kisah yang mungkin sangat-sangat jarang terjadi di belahan dunia. Ini adalah kisah nyata ya, seorang kakak adik. Si Audrey dan Naomi ini telah kehilangan nyawanya di sebuah kasur yang mereka pikir itu akan menjadi tempat yang
sangat menyenangkan untuk beristirahat di resort yang mewah. Itu aja dulu kisah untuk hari ini. Saya harap kalian senang mendengarkan kisah-kisah seperti ini untuk pengantar tidur kalian. Dan jika ada harus yang aku bahas, kisah seperti apa kalian inginkan, kalian bisa komen di bawah. Thank you semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam interaksi. Enggak dong, emang Facebook Pro anjing.